Ini sesungguhnya aku menjadikanmu Ibrahim imaman, pemimpin bagi seluruh manusia. Inilah profil singkat Nabi Ibrahim menurut Al-Quran. Tentu sekarang kita akan masuk kepada ayat yang sedang kita telaah. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim mendapat gelar kehormatan atau gelar kehormatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gelar-gelar ini adalah layak disandang oleh Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim memiliki kepantasan, kepatutan. Mari kita lihat apa saja gelar yang diberikannya. Nah, yang pertama ini yang tadi dibaca oleh Qori'ah kita ayat 124 itu qala inni ja'iluka linnasi imama. Nabi Allah berfirman, ini sesungguhnya aku menjadikanmu Ibrahim imaman, pemimpin bagi seluruh manusia. Nah, kenapa Nabi Ibrahim kemudian tiba-tiba diberikan kehormatan sebagai pemimpin? Karena melalui tahapan-tahapan kaderisasi yang panjang tadi. Sejak usia muda. Jadi pemimpin itu tidak bisa tiba-tiba. Tidak bisa kemudian tanpa riwayat, tanpa sejarah, tanpa perjuangan, tanpa dedikasi, tiba-tiba muncul di partai, tiba-tiba bisa membayar, tiba-tiba jadi penguasa. Itu pemimpin abal-abal. Bukan pemimpin yang transformatif tadi. Nah, itu. Nah, inilah Nabi Ibrahim. Kata imam, selain tadi sudah diuraikan oleh Mbak Wiwi, dan itu dari kamus Al-Quran, juga imam itu artinya amam. Di depan. Berani mengambil inisiatif untuk tampil paling depan. Karena imam, kalau hamzahnya dipindahkan ke atas, dibacanya jadi amam. Amam itu artinya di depan. Selalu jadi visioner, selalu punya gagasan baru, punya pandangan jauh, gitu. Itu kata imam, pindahkan saja hamzahnya dari bawah ke atas, jadi amam. Itu amam itu artinya di depan. Di depan untuk apa? Tadi untuk menuju, melangkah, membimbing, mengayomi seperti seorang seperti seorang ibu yang memang betul-betul menyiapkan generasi baru dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, ini pada An-Nisa ayat 125, Allah memberikan Nabi Khalil. Apa itu Khalil? Itu wa tahadzallahu Ibrahim khalila. Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai Khalil. Dalam beberapa literatur disebut Khalilur Rahman. Khalil itu orang yang memiliki 3 kategori. 1, amat dekat dengan Allah. 2, jadi sahabat Allah. 3, jadi kekasih Allah. Jadi pribadinya itu yang disebut robaniin, Tuhan oriented. Boleh dia punya nalar, dia boleh punya emosi, dia boleh punya spiritual, boleh punya kepentingan fisik, itu adalah wajar. Tetapi paradigma intinya berbasis pada Allah. Jadi pemimpin-pemimpin yang sekuler, pemimpin yang tidak memahami sejarah bangsanya, pemimpin yang tidak menghubungkannya dengan konsep Tuhan, pemimpin yang tidak berorientasi untuk kepentingan ajaran Allah, maka pemimpin itu pemimpin yang jauh dari lingkaran inti kehidupannya. Jadi itu beredar pada garis yang margin, tidak terhubung dengan titik inti dalam sebuah lingkaran, yaitu Allah. Nah, bangsa ini bersyukur karena menghimpun semua konsep ajaran agama itu dalam konsep Tuhan yang Maha Esa. Jadi begitu pemimpin dengan pemilu yang digambarkan oleh Mbak Wiwi tadi, dengan itu maka sesungguhnya lah itu pengkhianat terhadap Pancasila, terutama terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu beredar pada garis yang margin, pada sisi materi, pada sisi kebendaan, mungkin bukan pemeluk paham materialisme, tetapi pikirannya, logikanya, cita-citanya tak bermakna. Hanya di sekitar perut dan di bawah perut. Jauh betul dari cita-cita Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi kalau yang jadi ideologinya
Marxisme, Leninisme, komunisme, semakin jauh. Semoga bangsa ini terhindar dari kemungkinan terbawa arus kembali kepada komunisme. Karena itu pengkhianat yang sesungguhnya terhadap Pancasila ini. Dan jauh dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim itu nanti akan melahirkan Yahudi, akan melahirkan Nasrani, akan melahirkan Islam. Karena ada Musa, ada Isa, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bangsa ini ingin tetap eksis, hemat saya, perkuat sila yang pertama, kokohkan agama, bentuk pemimpinnya berkarakter seperti alumni Gontor, insya Allah. Yang ketiga, Ibrahim ini dilukiskan pada surat Hud adalah digambarkan Halim. Halim itu artinya pribadi yang santun, pribadi yang lembut, pribadi yang punya kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual yang luar biasa. Kalau Awwahun itu selalu saja mengeluhkan persoalannya kepada Rob. Jadi pendekatannya sufistik, Awwahun itu. Yaitu perasaannya, ruhaninya, sikapnya, selalu saja berorientasi kepada Allah dan memanggil Allah itu. Panggilan untuk Allah yang dengan amat sangat lembut. Dengan perasaan, dengan ketulusan, dengan hati, dengan nurani, dengan seluruh jati diri manusia yang kehambaannya. Munib, lalu keseluruhannya adalah dibawa arus untuk kembali kepada Rob. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Munib itu dari kata anaba, bisa berarti tobat, bisa berarti kembali, bisa berarti orientasi yang amat sangat kuat untuk membangun bangsa berdasarkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang keempat, Ibrahim itu disebut waqfa. Apa makna waqfa? Ini pada surat An-Najm ayat kedua adalah pribadi-pribadi yang menunaikan tugas dengan sempurna. Waqfa itu artinya lengkap atau sempurna. Waqfa wa Ibrahim alladzi waqfa. Dan Ibrahim adalah pribadi yang menunaikan misi, menunaikan tugas, menunaikan program, menunaikan tanggung jawab dengan sempurna. Waqfa. Itulah Ibrahim. Itu makanya Nabi Ibrahim jadi pemimpin. Dan berikutnya pada surat An-Nahl, Ibrahim adalah ummah. Ummah itu tadi kita menyebutnya jadi umat. Di situ ada unsur leadership, ada kepemimpinan, ada ketokohan, tapi qanitan lillah. Bukan sekadar pemimpin yang sekuler, bukan sekadar pemimpin yang pragmatis, bukan pemimpin yang berbasis pada ad hoc, hanya kerja-kerja tanpa konsep, bukan. Tapi qanitan lillah, seluruh totalitas hidupnya dikembalikan untuk ketaatan yang tulus kepada Allah. Lalu Hanif itu adalah yang dalam NDP disebut, kata Hanif itu artinya lah halus, lembut, tapi maksudnya yang paling kokoh adalah merasakan betul kedekatan dengan Allah dalam perasaannya yang sangat luas dan dalam. Karena Ibrahim walam yaku minal musyrikin. Dia bukan bagian dari orang yang menyekutukan Allah. Terakhir, ini Ali Imran ayat 67 untuk membantah pandangan bahwa Ibrahim adalah Yahudi, Ibrahim adalah Nasrani. Tidak. Ibrahim adalah bukan Yahudi, bukan Nasrani, karena Ibrahim adalah ayahanda mereka semua. Ibrahim adalah hanifah muslimah, seorang yang hatinya lembut, halus, berorientasi kepada Tuhanan, dan berserah sepenuhnya kepada Rob. Kira-kira inilah secara singkat gelar kehormatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagian yang ketiga, kita akan masuk kepada konsep ayat. Kita buka saja. Kita ambil ayat ini penggalan dari ayat, subhanallah, Al-Baqarah ayat 125. Nah ini mohon diperhatikan. Al-Baqarah ayat 125. Wa ija'alnal baita. Dan ketika kami menjadikan al-bait. Yang dimaksud dengan al-bait di sini adalah Ka'bah atau Baitullah. Di sini ada peran Nabi Ibrahim ketika berada di Mekah. Itu bersama putra kesayangannya Ismail. Pertama,
Allah menjadikan bait masa batal linnas, yaitu tempat berkumpul manusia. Berkumpul secara fisik melalui ibadah umroh dan haji, berkumpul secara spiritual menjadi titik tempat umat menghadap kepada Allah. Jadi titik kumpul gitu secara fisik melalui umroh dan haji, titik kumpul spiritual melalui sholat menghadap Allah yang punya arah. Salah satunya adalah masa batal linnas itu, umat muslim itu seharusnya punya orientasi yang jelas. Bolehlah ada keragaman budaya, ada keragaman bangsa, keragaman bahasa, itu semuanya adalah keragaman-keragaman yang memang keniscayaan, tetapi seluruhnya bersatu kepada satu titik, yaitu menghadap Allah. Maka banyak yang terinspirasi Ka'bah jadi simbol persatuan. Tapi rupanya yang berlambang Ka'bah pun jauh dari persatuan. Nah, kedua, itu wa amna. Amna itu akan memberikan rasa aman. Artinya sepanjang orang itu adalah menghadapkan wajahnya kepada Allah dengan menghadapkannya kepada Ka'bah, maka orang itu akan punya potensi untuk pribadi yang aman. Aman dalam pengertian dia tidak akan